Korban Perjodohan Part 19. Hai Besti, welcome back di channel aku. Nah, sekarang kita bakal lanjutin cerita Airin dan si Iqbal ini. Gimana nih? Ada yang penasaran gak? Ya udah langsung aja ya kita ke ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa pantengin ya episode-episode sebelumnya biar semakin seru ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut. Suara seseorang mengagetkan mereka. Ternyata Dewa. Airin salah tingkah. Dia memberi kode kepada Iqbal untuk tak mengatakan untuk apa mereka di sini. Kalian ngapain di sini? Pacaran? Tanya Dewa. Iqbal tersenyum lalu berucap, masih berusaha meluluhkan hatinya. Hahaha, jangan cuma digombalin, langsung lamar, ucap Dewa. Entah kenapa kata-kata Dewa terasa hambar di telinga Iqbal. Dia menatap sendu lelaki yang dikenalnya hampir seumur hidup itu. Tatapannya dialihkan ke arah Airin. Gadis itu menunduk dan memainkan HP-nya. Tak ada lagi wanita jutek dan sangar seperti yang beberapa saat lalu dia tampilkan. Kini dia seolah gadis manis dan pemalu. Iqbal menggeleng. Hatinya sakit. Ada sesal yang tak bisa dia ucapkan. Dia menyesal mencintai wanita di depannya. Kamu ngapain di sini? Tanya Iqbal. Lagi nunggu istri, mau kontrol bareng, ucap Dewa. Terlihat binar bahagia dari matanya. Iqbal mengangguk, matanya memperlihatkan Airin. Ada cemburu yang dia luapkan lewat cara Airin membuang muka. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum perih. Hal yang selama ini dia curigai ternyata benar. Mereka seolah berada di lingkaran cinta yang tak ada akhirnya. Dia mencintai Airin. Airin mencintai Dewa. Dan Dewa mencintai orang lain. Sungguh kisah cinta yang tak ada ujung. Jadi istri kamu mana? Tanya Iqbal. Dia berusaha mencairkan suasana yang sedikit kaku. Sebentar lagi datang, jawab Dewa. Dia menatap jam di tangannya. Rose dari jam 10 menghubunginya. Sayangnya karena dia masih sibuk, jadi baru bisa setelah makan siang. Untungnya Rose orang yang sabar. Dia maklum dengan semua urusan suaminya. Suasana kembali hening, tak ada yang mau memulai pembicaraan. Mas sudah lama, sapa sebuah suara dari belakang. Ternyata Rose sudah sampai. Nampak di sampingnya Ipah mengikut. Wajar saja jika Ipah disebut asisten Rose. Dewa bangun dari duduknya dan menyambut Rose. Belum sempat dia menarik kursi untuk duduk. Ada tukang halu, sindir Ipah. Matanya tertuju pada Airin. Rose yang sedari tadi tak menyadari kehadiran Airin segera menoleh lalu tatapan dia arahkan ke suaminya. Dewa salah tingkah, tak mengerti apa yang dimaksud oleh istrinya. Airin yang mendengar kata-kata Ipah mendongakkan kepala lalu tersenyum. Maaf, aku tidak halu. Buktinya aku kesini sama Mas Dewa, ucap Airin. Dia bangkit lalu memegang lengan Dewa. Rose terkejut. Tatapannya kembali dia tujukan kepada Dewa. Melihat hal itu, Dewa menepis tangan Airin. Mas kok gitu? Tadi kan memang kita kesini mau ketemu sama Iqbal, ucap Airin. Dia masih menggelayut manja walaupun sudah berkali-kali ditepis oleh Dewa. Perempuan gila, gak usah acting deh. Semua orang tahu kok kalau kamu gak datang bareng Dewa. Masih halu juga kamu, potong Ipah. Ya sudah kalau tidak percaya. Apa sih yang tidak untuk aku? Apalagi Mas Dewa sudah menikmati sesuatu yang paling berharga dari diriku. Jadi wajar jika semua kemauanku dituruti. Seru Airin. Dia terlihat bangga. Iqbal menggeleng melihat kelakuan Airin. Juga tersenyum melihat sikap Dewa yang tak berubah.
melempem jika sudah berhadapan dengan Airin. Rose menahan Eva yang kembali mau menjawab ucapan Airin. Ya sudah, memang kenapa kalau kamu kesini sama suamiku? Nggak ngaruh, dia tetap saja suamiku, ucap Rose dingin. Ipa menutup mulutnya yang tiba-tiba menganga. Dia tak menyangka kalau mulut sepupunya bisa sepedas itu. Sudah berapa kali aku bilang, jangan mimpi menjadi istri suamiku. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa, tambah Rose. Dia menarik Dewa mendekat ke arahnya. Tangan Airin ditepis lembut oleh Rose. Tolong jika ingin dihargai, jadikan dirimu berharga dengan tidak menurunkan harga dirimu mengejar suami orang, lanjutnya. Iqbal mengangguk. Bukan dia yang menjadi suami Rose, tapi merasa bangga melihat wanita itu memperjuangkan haknya sebagai istri sah. Penghargaan, katamu. Kamu tahu, sejak awal aku sudah memantaskan diri menjadi pendamping Dewa. Kamu yang harusnya sadar diri, hanya orang lain yang tiba-tiba masuk menjadi duri dalam kisah kami. Airin tak mau kalah. Kalau ada yang harus pergi itu kamu, tunjuk Airin. Para pengunjung mulai menyadari perselisihan mereka. Ada beberapa yang sudah terang-terangan menatap mereka. Ipa mulai mengoyang lengan Rose supaya jangan meladeni. Hahaha, jangan mimpi. Apa kamu belum sadar kalau selama ini kamu hanya dijadikan tempat singgah pelabuhan? Sebelum dia memantapkan hati untuk meminangku, kamu lupa orang yang tiap hari hanya diberi perhatian akan kalah dengan orang yang tak pernah perhatian tapi langsung dihalalkan. Tawa dan ucapan Rose membuat muka Airin bersemu merah. Amarah memenuhi rongga dada Airin. Dia serasa ditampar. Kamu? Ucapnya, tangannya menggapai untuk mencakar muka Rose. Namun Rose mundur selangkah hingga Airin hanya menggapai angin. Hei kamu, kok diam saja? Lihat istri kamu digituin, Iqbal protes. Dia maju lalu mendorong lengan Dewa. Dia yang didorong serba salah. Ah, jangan banyak omong kamu, teriak Airin. Dia mendorong Iqbal lalu langsung melompat menerjang Rose. Rose yang tak menyangka akan diserang tak bisa berkutik. Dia terjatuh bersama dengan Airin. Tak ayal perutnya membentur lantai membuat dia mengerang menahan sakit. Seketika dia jatuh pingsan. Melihat hal itu, Ipa panik, segera berjongkok menolong Rose. Dewa membantu Airin berdiri. Iqbal yang merasa geram melihat tingkah sahabatnya itu segera maju dan mengangkat Rose. Dia segera membawanya keluar dari kafe, melarikan ke rumah sakit. Ipa mengikuti Iqbal dan Rose, sedangkan Dewa yang ingin menyusul tapi ditahan oleh Airin yang meringis kesakitan. Rose, kamu sadar dong, aku takut nih, nanti aku dimarahin bapak sama ibu kamu, ucap Ipa. Air matanya mulai jatuh. Dia memeluk sepupunya dengan erat. Pelan-pelan dia merasakan sesuatu membasahi kakinya. Saat dia menengok ke bawah, ternyata darah dari Rose mulai menetes. Mas, tolong cepat, ada darah, keluar darah, ucap Ipa panik. Iqbal yang bahunya ditepuk serta mendengar teriakan Ipa segera memacu mobilnya dengan kencang. Untungnya rumah sakit tak sampai 10 menit dari tempat mereka. Dia memarkirkan mobil di depan ruang IGD. Iqbal turun menggendong Airin masuk ke ruangan. Para perawat yang sedang piket mendekati mereka lalu mulai menangani Rose. Iqbal dan Ipa disuruh menunggu di luar ruangan. Aduh, bagaimana ini? Aku takut kalau Rose dan bayinya kenapa-kenapa, keluh Ipa. Iqbal hanya diam saja melihat Ipa khawatir. Dia mengambil HP dan mengetik sebuah pesan. Dasar banci, kalau tidak bisa menjaga jangan dinikahi, biarkan dia milik aku, Sen. Pesannya terkirim. Dewa yang menerima pesan itu wajahnya bersemu merah. Dia menancap gas ke rumah sakit terdekat. Mas, sakit. Mas, kakiku sakit, rengek Airin. Tangannya memegang lengan Dewa. Lelaki itu hanya diam, wajahnya tegang. Dia tak tahu siapa yang akan dia utamakan. Fokusnya sekarang ke rumah sakit untuk membawa Airin supaya diberi pertolongan dan menjenguk Rose. Sampai di rumah sakit, Dewa memapa Airin menuju poliklinik. Setelah Airin masuk ke ruangan, Dewa meninggalkannya berlari menuju ruang IGD.
Terlihat Iqbal sedang duduk di kursi depan ruangan. Dewa mendekat. Dewa melayangkan tinjunya ke muka Iqbal. Lelaki itu terjatuh dari tempat.